Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Bianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Tuban dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Refleksi modul 1.1 ini menggunakan jurnal 4F yang akan kita pelajari, yakni sebagai berikut: 1. Fact atau fakta atau peristiwa, yang kedua feelings atau merasakan, dan yang ketiga finding atau menemukan, dan yang keempat future atau masa depan. Dan keempat-empatnya ini akan kita bahas pada slide berikut ini. Fact atau peristiwa, yakni pembukaan calon guru penggerak angkatan ke-10 secara serentak oleh Kemendikbudristek yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret tahun 2024 secara virtual bersama Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dan juga bersama Bapak Kasiman selaku Direktur Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan. Di waktu yang sama juga dilakukan sosialisasi transformasi LMS Pendidikan Guru Penggerak angkatan ke-10. Fakta atau peristiwa, yakni diadakan lokakarya 0 pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 di SMA Negeri 2 Tuban. Itu yang pertama. Yang kedua, pembukaan calon guru penggerak angkatan ke-10 yang dibuka oleh cabang Dinas Wilayah Kabupaten Tuban. Dan yang ketiga, yakni kegiatan pengerjaan LK 1 sampai dengan LK 4. Kemudian dilanjutkan dengan belajar secara mandiri yang dilakukan di ruang virtual GIMET yang dimulai dari modul 1.1a, yakni mulai dari diri, membuat refleksi kritis, harapan dan ekspektasi. 2. Eksplorasi konsep, memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. 3. Eksplorasi konsep di forum diskusi virtual yang diskusi dengan fasilitator Ibu Ratnawati SSI terkait refleksi kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana kita memahami tujuan pendidikan serta peran guru tersebut. Di dalam ruang kolaborasi yang ada di GIMET, kita membuat tugas kelompok, mempresentasikan dan mengunggah di LMS mengenal, menemukan nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid, serta demonstrasi konseptual, membuat karya dan mengunggah di dalam LMS untuk menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Elaborasi pemahaman, membuat pertanyaan di LMS, dan pada tanggal 24 Maret pukul 13.00 sampai dengan 14.30 diskusi dengan instruktur yang dibimbing langsung oleh Ibu Nancy Lusida, MPD, mengenai perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi, membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk video yang diunggah dalam akun YouTube pribadi saya. Melakukan aksi nyata, mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dalam bentuk video.
Hal baik yang saya alami dalam proses pembelajaran yaitu bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman calon guru penggerak, dengan pengajar praktek, fasilitator, dan instruktur terkait. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam aksi nyata. Baik itu yang saya alami adalah mulai menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kendala yakni menyeimbangkan dan menyelaraskan antara pembelajaran calon guru penggerak dengan tugas saya di kelas dan tugas tambahan dari sekolah. Solusinya adalah berpikir bahwa keduanya adalah hal yang penting. Untuk itu diharapkan hal tersebut dapat menjadi agen perubahan pendidikan dan bisa berjalan pendidikan guru penggerak dan bekerja di sekolah dengan beriringan, berdampingan. Yang kedua adalah feeling atau perasaan. Perasaan yang saya alami selama proses pembelajaran adalah senang dan bahagia dapat menjalani pendidikan guru penggerak dan belajar banyak hal yang belum diketahui, terutama terkait filosofi Ki Hajar Dewantara yang kemudian dapat saya imbaskan ke sekolah saya. Yang saya rasakan ketika melakukan aksi nyata adalah saya bisa melihat anak-anak atau peserta didik itu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga senang sekali ketika bermain menggunakan metode pembelajaran kartu spin wheel, pembelajaran komik, pembelajaran dengan video interaktif, dan sebagainya. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Pelajaran yang saya peroleh dalam proses ini adalah memaknai dan mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal baru yang saya peroleh adalah pemahaman pengetahuan baru selama proses calon guru penggerak dan mulai merubah mindset pemikiran saya yang tidak tepat dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang secara rinci akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntun, yakni menuntun di sini memiliki makna menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, sebagai fasilitator, yakni guru memfasilitasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, menebalkan garis samar, yakni seorang anak atau peserta didik lahir dengan keunikan dan kekuatan yang tersendiri yang masih samar-samar. Dan tugas guru adalah menebalkan garis samar-samar tadi agar anak menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Yang keempat, yakni budi pekerti. Hal yang penting dari proses pendidikan tidak hanya aspek kognitif saja, namun mendidik peserta didik sehingga dapat memiliki budi pekerti yang baik, sehingga memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Keunikan peserta didik dan perkembangan zaman yang terus berubah, sehingga guru harus mampu mendesain suatu pembelajaran yang mengimplementasikan dua kodrat tersebut. Yang keempat, future atau penerapan, yakni hal yang akan saya lakukan untuk lebih baik ke depannya adalah dengan merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui kekurangan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan terus belajar hal-hal baru dengan semangat yang dapat mendukung kompetensi saya. Tindakan yang saya lakukan setelah belajar dari peristiwa atau fakta adalah dengan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran saya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama,
mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, kreatif, serta menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, merancang dan menerapkan strategi yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.